Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita udah berhasil melakukan impor dari database akses ke SQL Server dari database nilai mahasiswa. Nah, ini adalah diagram dari database yang telah sukses kita impor dari akses ke SQL Server tersebut, yang meliputi mahasiswa, jurusan, kemudian nilai, kemudian mata kuliah, dan dosen. Di mana integrasi datanya adalah seperti ini yang berasal dari masing-masing tabel yang ada di database tersebut, yaitu data mahasiswa, data dosen, data nilai transaksinya, kemudian mata kuliah, dan data jurusan. Setelah kita berhasil menciptakan database sampai terbentuk diagram, kemudian datanya dari masing-masing tabel udah ada, maka langkah berikutnya adalah kita bisa melakukan penelusuran data dengan sintak SQL. Pada prinsipnya, sintak SQL itu adalah select from where. Jadi select itu adalah kolom yang ditampilkan nanti, kemudian from itu adalah dari tabel mana, kemudian where itu adalah kriteria yang kita inginkan, dan sintak yang lainnya mungkin nanti ada group by, kemudian ada wrapping, ada order, kemudian ada compute. Ini adalah contoh untuk menampilkan data dari tabel jurusan. Jadi select bintang from jurusan itu adalah untuk menampilkan data dari tabel jurusan. Untuk implementasinya, saya coba ke SQL Server. Nah, tadi ini adalah diagramnya yang telah kita buat sebelumnya. Yang berikutnya adalah menampilkan seluruh data dan seluruh kolom pada tabel jurusan tadi, ya, yaitu select bintang from jurusan. Ya, nah, select bintang from jurusan. Berarti di sini kita ketik select bintang, ya, from jurusan. Jangan lupa ini di use bisa dari sini, dinilai didik, kemudian ini di blok, kemudian di execute. Dia akan menampilkan seluruh data pada tabel jurusan, ya, ada KA, TI, MI, dan seterusnya. Ada 5 record. Berikutnya adalah menampilkan data dengan kolom tertentu. Kalau select bintang itu adalah menampilkan data seluruh kolom. Tapi jika kita akan menampilkan kolom tertentu, maka sintaknya adalah select pilih kolomnya, baru from dari tabel mana. Ini misalkan saya copy ke SQL Server di sini, ya, saya paste ke sini, ulangin kanan, copy biar cepat. Saya paste ke sini coba, nggak bisa ya, nggak bisa dia. Misalkan begini, ini yang akan kita tampilkan hanya kode jur sama nama. Berarti sintaknya select kode jur, kemudian nama jur harus sesuai dengan nama kolom yang ada di tabel. Berarti from jurusan. Nah, jurusan ini ya. Nah, kita coba tampilkan. Jadi yang ditampilkan hanya kolom kode dan nama jurusan. Jika kita jalankan jadi satu seperti ini, maka akan tampil seperti ini. Yang atas select bintang seluruh kolom, yang bawah yang ditampilkan hanya kode jur sama nama jur dari tabel jurusan. Ini adalah untuk menjawab ini. Ini hasilnya, ya. Kemudian berikutnya adalah mengganti nama kolom. Jadi kadang kita kolom tertentu akan kita ganti nama kolomnya. Ya, misalkan seperti ini, kita coba copy bisa enggak? Kalau nggak bisa, nanti bisa dari situ ya. Oke, nggak bisa dia. Kita coba copy dulu ke Notepad. Apakah bisa kita copy ke Notepad? Nggak bisa juga, jadi itu nggak bisa di copy ya.
Ini nggak bisa di-copy. Oke, mengganti nama kolom itu sebagai contoh ini pada tabel mahasiswa ya. Jadi misalkan nama mahasiswa diganti menjadi nama mahasiswa. Atau lebih simpelnya saya coba di sini. Misalkan ini saya copy, misalkan ya kode jurusan diganti menjadi kode jurusan. Berarti tinggal nambahin petik di atas. Kode jurusan. Petik. Nama jurusan menjadi nama jurusan. Boleh pakai es. Es petik nama jurusan. Oke, kalau kita jalankan berbarengan seperti ini, maka di sini kolom ini kode jur diganti menjadi kode jurusan. Nama jur diganti menjadi nama jurusan. Jadi contoh untuk tabel jurusan. Oke, saya skip berikutnya. Ini adalah operasi untuk aritmatika. Jadi dalam SQL, salah satu operasi yang bisa digunakan adalah operasi aritmatika. Yaitu ada penambahan, nanti ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian, dan ada modulus ya. Ini adalah contoh untuk penambahan ya. Ini dari tabel mata kuliah. Ya, karena nggak bisa di-copy, saya coba select ya, select misalkan bintang from mata kuliah. From mata kuliah. Berarti ini adalah menampilkan seluruh kolom pada tabel mata kuliah. Dalam contoh tadi bahwa mata kuliah itu SKS-nya ditambah 2. Ya, SKS tambah 2 berarti SKS ini ditambah dengan 2. Jadi hasilnya nanti misalkan 3 ditambah 2 menghasilkan 5. Untuk lebih lengkapnya kita coba dari SQL Server. Berarti select, misalkan yang kita ambil nama mata kuliahnya aja, misalkan berarti nama MK, kemudian SKS, berarti SKS plus 2 ya. Kemudian ditampung hasilnya pada ini SKS plus 2. Berarti di sini SKS tambah gitu aja ya 2. Berarti from mata kuliah. Oke, kita coba tampilkan. Saya naikkan biar kelihatan. Oke, jadi yang atas ini adalah menampilkan seluruh kolom pada tabel mata kuliah. Yang bawah ini adalah yang ditampilkan hanya nama MK. Jadi nama MK ini, koma, SKS, koma, SKS plus 2 ini adalah SKS 3 ini ditambah 2, berarti 5. Dan displaynya pada saat eksekusi query menjadi SKS tambah 2. Tapi ini tidak membentuk kolom ya dalam database-nya. Hanya eksekusi sementara. Jika di SKS di struktur tabelnya pakai char, maka Anda nggak akan bisa melakukan operator seperti ini. Jadi tipe datanya harus INT atau desimal ya. Itu yang berikutnya. Kalau ini misalkan pengen menambahkan nama mata kuliah, tinggal tambahin petik nama mata kuliah. Ya, baru dijalankan. Oke, ada yang salah. Kurang koma ya di sini ya. Kurang koma, kita jalankan. Oke, sukses. Ya. Berikutnya adalah untuk tadi penjumlahan. Ya, penjumlahan udah, kemudian ini penjumlahan, ini pengurangan. Ya, misalkan pengurangan dari SQL ini, misalkan SKS-nya dikurangin 2, misalkan itu. Berarti ini tinggal kurangin. Berarti ini SKS kurang ini 2, misalkan. Kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Jadi 3 kurangi 2, 1. 1 kurangi 2 berarti min 1. Jadi operator yang kedua adalah pengurangan. Berikutnya adalah untuk pembagian ya. Sama pada prinsipnya kita ambil contoh dari ini. Berarti ini kita copy, kemudian
ini berarti pembagian ya, tinggal dibagi 2. Berarti ini dibagi 2. Sehingga hasilnya seperti ini. Ya, dibagi 2. Berikutnya adalah untuk sintak perkalian. Ya, untuk sintak perkalian kita coba pakai ini ya, kita copy, enter, Ctrl V. Berarti ini dikali. Misalkan SKS kali 4 misalkan. Berarti SKS dikali 4. Berarti nanti 3 kali 4. Berarti berapa? 12 ya. Nah, 12. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah persen itu berarti modulus ya. Hasil bagi berarti ya. Berarti kita coba untuk modulus. Ini saya copy lagi. Berarti ini SKS modulus misalnya. Modulus 2. Berarti 2. Ini tadi 4 ya. 4. Berarti pakai persen. Ya, kemudian kita jalankan sehingga hasilnya seperti ini. 3 bagi 2 berarti sisanya adalah 1. Berikutnya adalah ini menyeleksi baris dengan banyak kriteria. Jadi kategori untuk seleksi itu adalah ada comparison operator, kemudian ada ring operator, kemudian ada list operator, ada string operator, dan logical operator. Ini adalah untuk operator comparison. Contohnya adalah diambilkan dari satu tabel. Jadi salah satu comparison itu adalah ada sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, ya kan? Kemudian lebih kecil sama dengan, dan tanda seru sama dengan itu tidak sama dengan. Ya, jadi pembahasan untuk kali ini kita sampai ke comparison aja. Contohnya adalah ini, ya, untuk nilai. Berarti kita ngambil misalkan dari database nilai misalkan. Select bintang from nilai misalkan. Kita akan menampilkan seluruh kolom dan seluruh data pada tabel nilai. Kita tampilkan. Nah, misalkan tadi kan comparison itu salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah sama dengan. Salah satunya adalah sama dengan. Berarti saya coba di sini ya. Saya copy. Misalkan yang saya tampilkan adalah name, atau saya sesuaikan dengan yang ada di sini tadi, dia menggunakan database nilai, sama ya. Ada name misalkan yang ditampilkan, koma, KDMK, koma, SMT, koma, NID, koma, nilai absen misalkan yang saya tampilkan. Berarti ini adalah yang ditampilkan. Misalkan yang nilai absennya berapa misalkan. Berarti dia kalau comparison itu harus pakai where dia. Jadi select itu dari kolom apa, from dari tabel apa, kemudian where-nya apa. Where misalkan nilai absen ya, sama dengan misalkan 13 misalkan. Berarti yang ditampilkan hanya nilai absennya yang 13. Ini ya. Itu. Kemudian comparison yang berikutnya adalah lebih besar, lebih kecil juga. Berarti di sini selectnya saya tambahin nilai, misalkan saya select dulu, misalkan nilai UAS misalkan. Berarti nilai UAS akan tampil datanya. Nah, ya. Nilai UAS akan tampil datanya. Ini saya copy misalkan. Berarti yang misalkan nilai UAS lebih besar sama dengan misalkan 80. Berarti yang 80 itu akan masuk. Nah, 80 akan masuk. Kebetulan, nah 80 ada. Jadi range lebih besar sama dengan itu adalah yang 80 masuk. Itu salah satu contoh untuk dua operator comparison. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.